Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen and Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Hayya 'alal falah. Belum selesai azan tersebut, terdengar raungan binatang buas yang bersumber dari kamar Mbah Wit. Meski begitu, aku teruskan azan sampai selesai. Sedangkan Ical tetap pada posisinya, seakan tidak mendengar suara binatang buas yang menyeramkan. Setelah usai dengan doa azan, tiba-tiba aku mendengar suara seorang laki-laki sedang mengucapkan mantra-mantra. Suara yang menggema di telinga itu membawakan mantra berbahasa asing, yang merupakan bahasa asli suku Banyuwangi. Semakin lama, suara mantra itu terdengar memenuhi seisi rumah dan ruangan yang ada. Hawa panas pun semakin mengesaki badan. Aku yang belum beranjak selangkah pun melihat ada sosok pria tua besar berbaju gelap. Lelaki itu berdiri tegak dengan ketinggian sampai menyentuh atap rumah. Ical yang juga melihat sosok tersebut pun terduduk lemas. Keadaan semakin menegangkan ketika disusul dengan suara dari dapur. Terdengar jelas seperti ada orang yang sedang bermain piring dan memukulinya dengan benda keras. Suara itu sangat membuat bising dan gaduh. Sempat terbisit dalam pikiranku untuk tidak melanjutkan rencana di malam ini, apalagi melihat Ical yang gemetar ketakutan. Tapi di sisi lain, aku ingin melaksanakan dan menunaikan apa yang dipinta keluarga besar. Aku berusaha untuk tetap yakin dan tegar bahwa kita sebagai manusia lebih mulia dari makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Suara mantra semakin menghilang, seiring hilangnya sosok lelaki tinggi besar itu. Kali ini aku semakin masuk ke dalam dengan tujuan kamar Mbah Sawit. Karena lampu senter dipegang oleh Ical dan posisinya dia sudah duduk lemas di lantai, maka aku mencoba memberanikan diri masuk dalam kegelapan. Menjamah sambil mencari-cari pegangan pintu kamar Mbah Wit. Dalam ketegangan yang luar biasa itu, aku terus membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam hati. Ketika pintu terbuka, aku disambut sosok seperti guling yang melayang-layang. Bukan itu saja, samar-samar tampak pula sosok wanita duduk di atas ranjang Mbah Wit. Semua terlihat di dalam kegelapan, karena baik guling maupun sosok wanita tersebut berwarna putih terang. Seketika, rasa takut semakin menjadi-jadi. Aku yang terdiam dalam kegelapan, serta dalam suasana hawa panas di segusur badan, masih tetap fokus pada tujuan awal. Ical berteriak-teriak. Dia merasa tidak kuat dan ingin keluar. Suara Ical lagi-lagi mengubah suasana yang kusaksikan. Dan akhirnya, malam itu aku putuskan tidak melanjutkan niat awal. Aku lebih mementingkan Ical yang sangat ketakutan, khawatir jika hal buruk menimpanya. Sesampai di rumah, aku langsung bermunajat, meminta petunjuk pada Sang Pencipta agar mampu melewati dan menuntaskan semua dengan selamat. Jojoku, carilah di dalam lemari rusang bagian bawah. Dalam tafakur, sekelebat suara gaib itu datang. Sepintas aku melihat sosok Buyut Markasan tersenyum, yang selain memberitahu sesuatu misterius itu, beliau juga memberitahu tentang sosok yang paham dengan semuanya. Hanya saja sosok yang dimaksud tidak disebutkan secara rinci, tapi ditunjukkan arah menuju rumahnya saja. Aku bersyukur dengan petunjuk yang kudapat,
Dan aku berharap semoga kebenaran sosok Mbah Wit terbuka. Tentu kebaikan yang aku inginkan tidaklah seperti apa yang diomongkan warga selama ini. Keesokan harinya, Ical mengalami demam dengan tubuh lemas. Dia pun harus dilarikan ke rumah sakit dan diharuskan rawat inap karena divonis terkena serangan penyakit kuning, yakni satu penyakit yang dianggap sebagai gejala liver. Aku sendiri tidak percaya dengan vonis dari dokter. Bagiku, Ical masih trauma karena gangguan semalam. Dari dugaan itu, aku minta dari pihak keluarga untuk berikhtiar, meminta doa dari orang pintar. Aku juga menceritakan tentang apa yang kami lakukan semalam di rumah Mbah Wit. Kenapa tidak kamu saja yang mencarikan obat, Pi? Tanya Ibu Ical. Dengan berterus terang, aku menjawab, kalau aku akan kembali ke rumah Mbah Wit siang ini juga, ada yang harus aku cari demi terhentinya kabar miring tentang Mbah Wit maupun Buyut Labuh. Segera, bisikan gaib dari Buyut Markasan aku laksanakan. Seorang diri aku masuk ke rumah Mbah Wit. Meski siang, namun suasana rumah terasa mencekam. Tanpa mengulur waktu, aku langsung masuk kamar Mbah Wit. Dan dengan segera langsung menuju lemari lalu mengecek isi di dalamnya. Tidak ada sesuatu bernilai mistis, hanya pakaian dan tasbih untuk zikir saja yang tersimpan. Aku terus mencari sampai ke bawah, hingga akhirnya aku menemukan sebuah tempat tersembunyi, yang cara membukanya adalah dengan menjungkat papan paling bawah. Di situ aku menemukan 4 potong bambu pendek yang tertutup rapat, di mana di bagian atas telah dipotong sebagai penutup. Dengan tergesa-gesa, aku buka satu persatu. Ternyata ketiga bambu berisi mantra yang berbahasa asing. Sedangkan satu yang terakhir, aku menemukan bungkusan kain sangat lusuh berwarna putih kusam. Aku tidak berani langsung membukanya. Entah mengapa seperti ada bisikan yang menyuruhku agar menyimpannya terlebih dahulu. Setelah semua aku kembalikan pada wadah semula, aku pun membawa keluar rumah. Angin berembus sangat kuat menyertaiku. Beberapa kali kilatan cahaya menyilaukan mataku. Entah dari mana asalnya, tapi seolah-olah mencegahku membawa semua benda-benda tersebut. Namun dengan tekad yang kuat aku tetap fokus pada tujuanku. Tanpa peduli semua, pada akhirnya aku mampu keluar dengan keadaan baik. Mampu melewati kilatan cahaya, juga angin kencang yang menerpa. Selanjutnya, aku langsung menuju orang yang dimaksud Buyut Markasan. Aku mengikuti arahan yang ditunjukkan semalam. Hingga seusai asar, tibalah di sebuah pesantren terpelosok. Suasananya sangat adem dan nyaman, mengingatkanku pada cerita sejarah di masa wali. Tampak beberapa santri sedang istirahat di pendopo, dan mereka bukanlah para remaja atau anak-anak, melainkan orang-orang yang sudah dewasa. Bahkan terbilang ada yang lebih dari paruh baya. "Kang, cari siapa?" Pertanyaan salah seorang santri itu menyambutku. Aku langsung mengucap salam, kemudian memperkenalkan diri. Setelah itu, aku mencari tahu tentang siapa sosok kiai pengasuh pondok pesantren Thorikoh tersebut. "Masuklah, anak muda." Suara sangat tenang dan berwibawa terdengar sebelum aku mendapatkan jawaban dari santri di hadapanku. Segera, aku mengikuti perintah beliau, yang setelah berkenalan, ternyata beliau adalah pengasuh pondok pesantren tersebut. Pria tua berjenggot putih itu bernama Kiai Haji Pamekasan, yang lebih dikenal dengan Kiai Kasan. Sosok penuh karisma itu ternyata murid dari Buyut Markasan. Setelah selesai berbasa-basi, aku langsung menceritakan perihal yang terjadi, dan bermaksud memohon arahan serta bantuan untuk menyelesaikan permasalahan yang menimpa Mbah Wit. "Mandi dan sholatlah dulu. Nanti ba'du isya kembalilah kemari," ucap beliau. Seketika aku teringat kalau melewatkan sholat zuhur dan juga belum sholat asar. Merasa bersalah, aku segera berpamitan untuk melaksanakan perintah beliau. Setelah sholat isya, aku beristirahat dan membaur dengan para santri, berbagi kisah dan pengalaman yang mereka dapatkan selama berada di pesantren.
Dari penuturan mereka, aku bisa menangkap jika Kiai Kasan bukanlah orang sembarangan. Mereka bahkan menuturkan tentang beberapa kali sang kiai yang harus turun tangan demi menyelesaikan masalah rumit yang menyangkut hal gaib. Bukan itu saja, Kiai Kasan juga diyakini sebagai keturunan wali yang mampu mengatasi segala ilmu hitam. Aku berpikir, jika Buyut Markasan telah menemukan murid yang tepat sebagai penerus. Dari itulah, aku merasa ditunjukkan pada tempat yang benar. Setelah kira-kira usai wirid, aku langsung menemui Kiai Kasan. Di situ aku menyerahkan semua bambu serta isinya. Beliau hanya menerima yang berisi kain putih kusam, sedangkan yang lainnya disuruh membakar saja. Ketiga kain bertuliskan mantra berbahasa asing itu berisikan kodam yang tidak baik. Jadi harus dibakar supaya tidak berdampak bagi keturunan Mbah Wit selanjutnya. Sebelum membuka bungkusan kain putih kusam, Kiai Kasan menyuruhku membakar ketiga mantra tersebut. Di sebuah kuali tanah liat yang sudah disediakan, aku langsung membakar dan memasukkannya ke dalam. Terdengar suara jeritan keras menggema ketika satu persatu mantra tersebut mulai hangus. Dan ketika semua menjadi abu, keadaan kembali tenang seperti biasa. Hawa yang semula panas juga normal kembali. Selanjutnya, atas petunjuk dan arahan dari Kiai Kasan, maka aku harus melakukan ritual komunikasi. Tujuannya adalah agar aku memahami dan tahu pasti tentang apa yang terjadi di masa lampau, yang tentu saja menjadi kunci dari teror Mbah Wit. Selama ritual berlangsung, Kiai Kasan berjanji selalu menjagaku. Dan dimulailah ritual tersebut. Aku mengikuti setiap arahan dari sang kiai. Mungkin karena sudah memiliki dasar secara alami, sehingga tidak ada proses yang menyulitkan. Dalam hitungan menit, masuklah aku dalam ilmu terawangan dan mulai menjelajah serta berkomunikasi di alam gaib. Di tengah proses ritual komunikasi ini, aku didatangi sosok almarhum Buyut Labuh. Sosok itu dengan tegas menceritakan dan mengungkapkan rahasia yang selama ini terjadi. Buyut Labuh menuturkan bahwa beliau diutus untuk menjaga kacu atau sapu tangan raja dari leluhur moyang keluarga beliau. Kacu ini adalah tempat tinggal sukma jahat, juga sebagai penjara sukma manusia yang menganut ilmu hitam, termasuk gurunya Buyut Labuh. Di dalam kacu tersebut, ada puluhan sukma yang murka dan ingin membalas dendam atas kekalahan adu kesaktian dengan Buyut Markasan. Kekecewaan gurunya Buyut Labuh karena dia mengkhianati perjanjian tumbal walik nyawa demi kelanggengan kesaktiannya. Labuh sudah berkhianat, dan saat itu berjanji akan mengorbankan anak Markasan sebagai pengganti nyawanya untuk bisa keluar dari penjara kacu ini. Tapi Buyut Labuh takut dengan Markasan, sehingga membuat sukma gurunya tersiksa puluhan tahun di sana. Selama ini, Mbah Witlah yang melanjutkan tugas Buyut Labuh untuk tetap mengurung gurunya dengan cundrik kolomongso, yakni sebuah ajian jimat milik Markasan yang tidak terkalahkan. Maka ketika Sawitri mati, sukma-sukma yang ada akan keluar dan membalas sakit hatinya terhadap keluarga keturunan Markasan. Mungkin sekarang adalah waktunya untuk memusnahkan kacu tersebut, ucap sosok Buyut Labuh mengakhiri kisahnya. Di saat yang bersamaan, Kiai Kasan menyentuh lenganku yang membuat semua menghilang. Aku telah kembali ke dunia nyata. Ternyata itulah yang sesungguhnya. Semua sukma jahat telah dilindungi Buyut Labuh dan Mbah Wit. Menurut Kiai Kasan, kacu tersebut tidak disingkirkan Mbah Wit, karena akan ada petaka pada garis keturunan mereka. Tapi hal itu tidak berlaku setelah kematiannya. Yang menjadi tanda tanya adalah Mbah Wit tidak memberitahu ahli waris tentang keberadaan kacu tersebut untuk dimusnahkan setelah kematiannya. Ataukah beliau masih menaruh dendam pada keluarga Buyut Markasan? Tapi melihat hubungan antar ahli waris, semua baik-baik saja, tidak menunjukkan rasa dengki ataupun dendam. Ataukah Mbah Wit merasa khawatir pada generasi penerusnya jika memusnahkan kacu tersebut? Bisa jadi kemarahan sukma-sukma itu berdampak pada ahli waris Buyut Labuh.
Sudahlah, semoga buyutmu Labu dan Mbahmu Sawitri tenang di alamnya. Yang pasti, tidaklah mungkin mereka mempunyai niat buruk. Ucap Kiai Kasan menghentikan segala pertanyaan di benakku. Ritual pemusnahan kacu pun dimulai. Sama seperti mantra-mantra tadi kali aku membakarnya. Dan seketika itu, muncul berbagai makhluk menyeramkan menyerangku. Ada yang mencekik dan membelit tubuhku, yang membuat aku benar-benar susah bernafas. Anehnya, Kiai Kasan hanya terdiam saja sambil tersenyum, seolah membiarkan aku menunggu sosok lain sebagai penolong. Dan akhirnya, seiring dengan kejadian itu, aku melihat dengan jelas ada sosok yang menyerupai almarhumah Mbah Wit. Hanya saja sosok tersebut wajahnya sangat bersih dan cerah. Entah apa yang terjadi sesaat waktu itu. Yang aku rasakan dan dengar sekilas adalah suara teriakan kesakitan yang melengking, entah dari mana asalnya. Di saat yang bersamaan, aku terselamatkan setelah semua sosok raib entah kemana. Singkat cerita, sesuai petunjuk dari Kiai Kasan, bahwa sapu tangan tersebut hendaknya abunya dikubur di makam buyut Labu. Akhirnya aku pun melakukan malam itu juga. Tidak sendirian, namun ditemani oleh beberapa murid pesantren. Selang beberapa hari setelah kejadian itu, masih ada beberapa fenomena yang kami alami. Bahkan anggota keluarga besar pun juga mengalami. Di antaranya, lemari tempat menyimpan sapu tangan itu tiba-tiba rusak seperti ada yang membacok dengan parang. Padahal di rumah itu tidak ada siapa-siapa. Dan saat lemari tersebut dikeluarkan oleh beberapa orang dari dalam rumah, ada seekor ular seukuran betis orang remaja keluar dari bagian bawah lemari. Anehnya, ketika ular tersebut berjalan dan kena matahari, yang tersisa hanya kulit ular saja. Padahal jelas-jelas tadinya adalah ular hidup. Di sisi lain, keadaan kampung kembali nyaman. Aktivitas warga berjalan normal, tanpa khawatir ada sosok yang mendatangi. Gunjingan warga tentang Mbah Sawitri dan Buyut Labu juga terhenti. Mereka meyakini bahwa mereka adalah orang baik-baik. Aku sendiri memutuskan untuk mengasah bakat alami dalam diriku. Dan guru pembimbingku adalah Kiai Haji Pamekasan. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kalingili, lakukan pungkasane Anda kersanengku